Heaven, ya heaven itu throne of Jesus ya, tahta Yesus. Of heavens yang kata ada S-nya ya, banyak heavens, banyak langit. Ini dia pakai istilah home of multiverse. Ada istilahnya home of multiverse. Selamat datang di Cuma Hamba Podcast. Cuma hamba bukan hama. Iya, mantap. So lebih prepare ini. Supaya penonton dia so lebih serius. Iya. Oke, mungkin ya perkenalan dulu langsung. Ada bintang tamu. Bintang tamu yang fresh ya. Biasanya pendeta, biasa weh. Yang apa? Dewasa itu apa? Dewasa muda, pemuda begitu. Nah, sekarang ini lebih ke remaja atau sekolah minggu ini. Remaja dong. Iya. Cuma beda generasinya cukup jauh. Tapi ini justru kan gap generationnya ini justru menarik. Iya. Ya. Jadi memang ini di sisi lain juga menunjukkan bahwa Cuma Hamba bukan hanya satu generasi atau apa, ini jangkau semua generasi. Iya. Karena seperti tagline pada umumnya orang semua cuma hamba. Mantap. Dan kali ini memang mungkin ada juga yang berpikir kenapa harus remaja. Tapi apalagi apa di generasi sekarang, generasi apa namanya sekarang kalau Gen Z. Gen Z. Ini orang punya pemikiran juga. Iya. So lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di tahun-tahun 2000-an atau 90-an itu tidak terpikirkan. Di sini mereka lebih mungkin karena pengaruh teknologi juga, media yang semakin berkembang, ya bisa menghasilkan generasi yang saya rasa sih lebih dari kepo sih Kak sekarang generasi sekarang. Apapun mereka cari tahu. Sampai ngulik betul-betul. Iya. Dan mungkin kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Georgina Wahid, saya 19 tahun. Panggilannya? Iya, panggilannya. Ada yang panggil banyak sih, nama Geo. Jadi sekarang kesibukan apakah masih sekolah, kuliah atau baru lulus atau baru mau masuk kuliah sih ini. Kuliah. Kuliah. Kalau aktif pelayanan begitu di gereja atau dalam pelayanan apa mungkin? Ada banyak sih. Banyak. Banyak. Yang pertama ada tamborin, terus abis itu bagian bass singers, dengan satu di bagian apa namanya? Multimedia. Jadi emang Kak gimana nih dari masih muda ini sudah aktif sekali nih. Jadi explore talenta. Ya betul. Yang penting bisa bagi-bagi waktu gitu. Itu yang nggak pesan. Kalau Gio sudah pernah nonton Cuma Hamba, itu ada di episode pelayan di gereja itu Kak Rul Bosa. Jangan cuma kayak rajin tapi sekolah dan kehidupan terbekal kan. Betul sekali. Nanti dikit lagi. Coba tema kita apa ini? Tema kita ini kebetulan ini ada pertanyaan soal Q&A aja ini ya. Q&A bisa ya. Iya, cuma banyak pertanyaan. Jadi kemarin juga ada sempat mungkin di zaman sekarang banyak film-film fiksi. Iya. Ya sudah, bisa banyak lah kan. Beda dengan KP zaman kan. Banyak juga sih, cuma sekarang lebih berkembang pemikirannya, kemudian tambah lagi teknologinya yang semakin maju. Jadi dalam tanda kutip film-film fiksi yang fiksi aneh-aneh lagi banyak gitu. Yang dulu belum terpikirkan gitu. Sekarang sudah ada. Sudah mulai ada. Cuma itu kemarin itu kan film, kalau Kak ikut film Marvel juga suka, tak suka juga. Suka itu yang di film Doctor Strange ya. Doctor Strange. Di situ ada dalam film itu ada konsep yang dimana bisa menimbulkan pertanyaan juga, dan itu jadi pertanyaan teman-teman. Namanya salah satunya si Geo ini. Soal alternative universe. Ya, jadi ada semacam
universe lain. Iya. benar. Atau itu apa? Maksudnya bumi lain begitu atau Iya. Semacam dimensi lain juga. Dimensi lain atau ya memang ini kalau kita lihat dulu dalam segi ataupun ilmu pengetahuan sekarang juga kan lagi diteliti, bahkan sudah lama juga dikembangkan. Kalau saya baca-baca sebenarnya bukan cuma idenya Marvel aja yang waktu film Marvel yang ini ya, Spider-Man. Oh iya, Multiverse, Spider-Man yang ya. itu, Spider-Man yang Multi- ketiga itu. Ya, Apa? Multiverse. Multiverse. Oh iya. jadi ketahuan. Jangan sering. Jadi, Itu jadi pertanyaan nggak? Pendeta boleh nonton film? betul jadi kepikiran. Nontonnya di Netflix ya. Ah, Tapi nanti kita bahas nonton bioskop. bioskop. Jadi tema baru. Iya. Ya, jadi kembali ke soal dimensi lain ataupun dunia dalam tanda kutip dunia lain, sebenarnya juga ini kan apa namanya, sesuatu yang mau bilang baru juga bukan, tapi mau bilang pemahaman ataupun apa sih istilahnya kalau orang dulu bilang semacam pandangan lama juga, sekarang juga sih ini yang dimaksud juga beda gitu kan. Oh. Nah, sebab kalau bilang dunia lain dalam tanda kutip kan dunia gaib atau dunia apa juga Termasuk dunia lain. Iya. dunia lain. Betul. Ya kan, kalau mau bilang begitu, kita juga meskipun ada yang percaya atau enggak, tuh apa ya istilah sekarang, kalau istilah ininya si apa yang di konten kreator itu alam bukan itu kan alam gaib itu bahasa umum ya kan. Iya. Ada bahasa spesifiknya itu. Testri makhluk apalah pokoknya begitu Terestrial ya. begitu. Terestrial Ya. apa begitu kan. Itu kan istilah keren-kerennya Iya. gitu. Ya sebenarnya pembahasan tentang sesuatu yang di luar fisik ya. Ini kan ada yang disebut dengan metafisika gitu. Metafisika ya. Tapi kalau yang di konsepnya di film Marvel kan bukan itu kan. Iya, Beda, lebih ke itu kan lebih kehidupan lebih ke kehidupan tatanan yang sama dengan Yang yang sama dengan bumi nyata ini. dengan sama bumi, tetapi semesta ini. semesta Tapi di betul semesta itu. lain berbeda. Ya, saya tadi cari Iya, kata semesta. kata universe itu apa, ternyata Semesta. semesta ya. Kalau bicara dalam kaidah Alkitab, nah ini kita menarik ya. Kita lihat dulu. Mantap. Ada sesuatu yang Biasa remaja-remaja gini masih bawa Alkitab yang buku itu. Ada? Ada beberapa yang bawa, ada yang jangan salah paham, ada yang masih dia bawa. Oh ya. Iya. Ada pernyataan di Alkitab yang semacam indikasi bahwa di dalam alam semesta kita ini itu ada semacam apa ya, susunan ataupun dimensi yang bertingkat Iya, gitu kan. tingkatan ada tingkatan. Contohnya kan ini istilah-istilah Iya. saja yang Paulus pernah nyatakan bahwa dia pernah dibawa ke langit ketiga Iya, gitu iya. kan. Langit ketujuh sih nggak ada, tapi itu kan cuma istilah di luar ini aja ya, bahwa dalam dimensi ada istilah dimensi roh gitu kan. Nah, satu lagi ada nih, kita lihat ya, dalam coba kita 2 Tawarikh 6 ayat 18. Ya, tapi belum dulu ke situ pernyataannya, belum ada atau gimana. Ini dengar dulu penjelasannya ya. Kesimpulannya belum langsung ke situ. Nah, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, dia pakai koma, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi bumi yang kudirikan. Nah, ini kan konteksnya ketika Salomo ya, anak daripada Raja Daud, ya sudah dia menjadi raja,
kan membangun bait Allah. Setelah itu dia mengadakan praise ya, selebrasi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan salah satu pernyataannya bahwa kebesaran Tuhan itu dilambangkan, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Ya, kalau Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia itu mau berdiam bersama dengan manusia di atas bumi, bagaimana mungkin gitu kan? Karena Tuhan itu besar. Ini bicara dimensi, bicara besar, luas, panjang, lebar. Nah, dia bilang begini, sesungguhnya langit ini, langit kan yang kita lihat ya, sebatas yang bisa pandang mata. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Jadi ternyata dari atas langit ini ada langit yang mengatasi segala langit. Nah, menariknya kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, kata ini ya, King James Version. Nah, kalau King James Version sih dia pakai istilah begini. But will God is very did dwell with men on the earth. Behold, heaven and the heaven of heavens, the heaven of heavens, ya. Langit di atas segala langit. Itu nggak terlalu mengadakan perbedaan kan? Nah, ada satu ini ya. Terjemahannya bilang begini, but God in very did dwell with men on the earth. Behold, heaven, ya, heaven itu throne of Jesus ya, tahta Yesus. Of heavens yang kata ada S-nya ya, banyak heavens, banyak langit. Ini dia pakai istilah home of multiverse. Ada istilahnya home of multiverse. Jadi Alkitab menggambarkan bahwa ada semacam tingkatan di dalam semesta yang kita lihat. Di luar semesta kita ini yang physically yang masih bisa kita jangkau, bahkan yang bisa kita lihat secara pakai teleskop Hubble, yang akhirnya tahu ternyata bumi ini dia ada dalam susunan tata surya. Tata surya ini ternyata ada dalam orbit ya, tata surya itu ya yang mengitari matahari. Ternyata tata surya kita ini ada dalam satu galaksi, namanya Milky Way, Bima Sakti. Nah, Bima Sakti itu ternyata ada lagi dalam ada ternyata ribuan bahkan jutaan galaksi-galaksi yang lain. Nah, ada susunan-susunan begitu. Nanti setelah mereka sudah bilang, sudah tidak terjangkau, ya, itu ternyata ada lagi dunia dalam tanda kutip, ada universe. Nah, itulah yang kita sebut sorga, ya, di mana ada malaikat. Kita kan nggak bisa lihat malaikat secara ini, kasat mata. Tapi istilah Alkitab memakai istilah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada tatanan lain, ada semesta lain yang Tuhan ciptakan, Alkitab memang tidak memberi rekomendasi atau ayat yang mengatakan, ternyata ada loh. Even juga soal makhluk luar angkasa, UFO, atau sampai sekarang pun dalam tanda kutip kehidupan lain pun, meskipun sudah ada bukti-bukti yang dikatakan ya masih ini pro kontra kan, tentang unflying object, UFO kan, makhluk ruang angkasa, alien ya. Itu pun tidak ada sebenarnya dalam Alkitab. Tapi katanya itu atau multiverse-nya itu sebenarnya pernah dibahas dalam konteks bicara tentang tatanan semesta ataupun sorga, tahta Allah yang mulia, yang di dalam kitab Wahyu juga yang dilihat secara penglihatan oleh Yohanes, ya. Tetapi kan masalahnya Yohanes tidak pernah punya representasi ini tuh, bagaimana? Nggak pernah ada di bumi. Jadi dia cuma menggambarkan suasana di bumi yang dia deskripsikan, yang paling dekat. Padahal bukan begitu. Jadi kalau mau bilang, aku melihat seperti binatang singa, seperti binatang, padahal bukan binatang. Bukan singa. Padahal bukan singa, ya, karena itu gambaran yang mendekati lah yang dia pahami. Jadi itu tatanan yang begitu di sorga itu sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada kan manusia yang ke sana. Kalaupun ada juga ya
masih sebatas mungkin pengalaman personal dan juga tidak bisa dibuktikan. Di semuanya enggak bisa. Enggak semua Kan? orang yang punya pengalaman. Cuma kalau itu memang sih apa Tapi dasar katanya multiverse-nya ada. kayak tadi yang Yohanes itu mungkin semua manusia juga begitu, kayak lihat apa hewan baru atau apa kita pasti Iya. cocokan ya kan Gambarkan hewan dengan sebelum. pernah Iya. lihat. Iya. Kan Atau belum kalau ada di beberapa sini. ya atau beberapa orang baru, aduh kita untuk pencuri, Iya. dia muka kayak ini, kayak seperti ini. Padahal lain sesuatu yang Tapi lain. kalau soal yang dimaksud Gio maksud tadi, yang dalam hal ini film Marvel semesta lain, Iya. yang ternyata apalagi nanti kaitannya juga Tapi dia ada bukti Ada- Kak. Bukti apa? Nah, itu Apa? soal Cerita ada cerita dia. dari banyak sosmed yang Iya. posting. ya Kalau dulu ada kejadian di mana seorang pria dia dari semesta lain tiba di Jepang Iya. dengan identitas dari negara Iya. lain di semesta itu Iya. kan. Terus dia bilang kalau tataan negara Iya. Jepang itu sama dengan negara yang akan Iya. dia jumpai dan dia akan datang. Hmm. Dia bingung itu Iya. sampai apa kok sampai polisi datahan, pas polisi cek lagi dia udah nggak ada gitu. Nah, Di situ Iya. mereka berpikir dia sudah Iya. kembali ke. ke semestanya, Iya. ke Tapi itu universe. Geo lihat memang banyak berita itu. Iya banyak kayak Di dari satu TikTok, akun ke di- akun lain, Iya, iya. baru dari medsos satu ke medsos lain gitu. Nah, itulah kekuatan medsos ya. Media sosial. Karena memang Tapi nggak bisa disalahkan juga. Iya. Artinya cerita-cerita itu juga bahkan bukan cuma satu, ada Paling berapa banyak. cerita ya kan. mungkin di zaman Kak juga Iya. dulu muda ada cerita-cerita itu atau belum terlalu. Mungkin Medsos. kalau kita ngulik di Gramedia zaman dulu ini Iya, kan iya. ada mungkin cerita-cerita Iya, iya. begitu. Tapi kalau berkembang di medsos belum ada ini, apalagi kalau udah Sama Iya, dengan kan? sekarang yang apalagi kalau udah dibahas di channelnya apa Jesse Jesse Jesse, Nets. Jesse itu Nugget. rame Jesse itu. Iya. Ya, jadi begini. Soal-soal kebenarannya secara otentik juga kan cerita-cerita itu juga sebenarnya juga masih tidak bisa dibuktikan. Belum bisa dibuktikan. Ada yang bilang bisa benar, bisa ya, bisa juga tidak, bisa juga ya, istilahnya konspirasi atau apa ya kan ada istilah kerennya istilah, sekarang konspirasi. saya juga berapa kali tadi sempat bukan cuma satu ceritanya, ada orang ketika masuk ke airport dia pakai paspor misalnya negaranya negara Wakanda begitu. Iya. Nah, terus orang imigrasinya bilang ini di mana Ah, ini? iya. Tapi pas dilihat di ini cop-copnya sama. Iya. Ada yang sama, ada yang ini. Terus ditanya-tanya, dia juga bingung orang itu. Saya tahu gini. Nah, dia orang yang ditanyai juga ada beberapa yang katanya dia datang, dia nggak bisa bercakap-cakap dengan bahasanya yang dia ini, bahasanya unik. Ternyata setelah di search di seluruh dunia, bahasa yang di ini nggak ada yang bisa bahasanya dia, ini bahasa sesuatu yang baru gitu kan. Nah, itu kan macam-macam cerita-cerita gitu. Tapi kan kembali dari berapa cerita itu ya kebenaran ilmiahnya juga di dalam hal-hal yang ada di medsos juga sampai sekarang pun masih pro kontra gitu Iya. kan. Ya. Tapi kalau bicara katanya secara perkataan di Alkitab yang diterjemahkan itu langit di atas langit, multiverse itu ada untuk menjelaskan kondisi seperti yang saya katakan tadi, tingkatan langit, semesta, sorga, ya kan. Tapi kalau langit dalam tatanan yang sama, juga saya rasa, saya yakin bahwa Tuhan menciptakan kita spesial, tidak ada ciptaan yang itu lain. kan itu kan yang dari Mm. pertanyaan dia kan bisa membawa kita untuk berpikir bahwa ternyata ada diri kita yang Iya, lain ada kan di sisi yang mungkin sampai- lebih sukses atau apa Iya. sehingga orang berpikir aduh Iya. tahu-tahu saya kayak jadi pindah diri saya yang sukses pindah juga. semesta aja ini gitu. naik ke apa ya, inkarnasi gitu ya. Cuma kalau ada orang yang itu paralel ya kalau iya itu kan. paralel Ah. tapi itu juga kalau ada orang yang berpikir begitu berarti dia tidak bersyukur dengan hidup yang Iya, sekarang iya. Oke, betul. kan kalau sebagai Kristen harus bersyukur tuh Kak, apa yang sekarang kita jalani.
Kalau kita berpikir, wah kita ada diri yang lain lebih sukses atau lebih ini. Iya, tidak. Berarti Jadi ada sesuatu yang enggak merasa salah. apa di antara Iya. hidup. Iya. Tapi itu saya sikapinya begini. Itu gimana? Itu kemampuan manusia, otak manusia yang diciptakan Tuhan itu sempurna adanya, meskipun kalau melihat manusia yang sekarang kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa kan. Istilahnya kapasitas manusia yang sebenarnya itu sebelum berdosa itu, waduh, kayak kan ada buku yang menuliskan katanya, sedangkan seorang Albert Einstein aja hanya berapa 14% atau apa, memaksimalkan dia punya otak. memaksimalkan kapasitas otak 14% aja bisa seperti itu. Jadi orang terpintar. Iya, apalagi kita mungkin berapa, sekitar berapa persen dari kapasitas sesungguhnya. Nah, itu bisa dimungkinkan juga karena faktor tadi yang kita belajar, manusia itu terdegradasi secara moral karena adanya dosa. Nah, jadi kembali ke soal tadi, itu menurut saya imajinasi itu luar biasa. Iya, imajinasi. Sehingga mampu mengkreasi sesuatu hal yang mungkin ya ini bahasa kita aja ya. Iya. Bahasa ini jangan bilang bukan teologi. Ini bahasa. Mungkin Tuhan sendiri bilang, "Kok ini manusia kayak begini begini." Iya. Gitu. Pemikiran sesejauh ini dah. Gitu nah. Sudah terlalu lebar. Ya, even Tuhan itu terheran-heran gitu kan. Iya. Dengan kemampuan manusia berimajinasi gitu. Jadi kan perkembangan teknologi juga itu karena hasil imajinasi juga. Itu juga. Iya. Itu. Betul. Coba Kak, jangan-jangan ini yang kata multiverse itu yang film adaptasi dari Alkitab. Jangan-jangan film-film yang itu mereka dasarnya dari Alkitab bisa saja kan? Belum multiverse, mereka bikin film lewat itu. Karena sekarang yang saya tahu bahwa para penulis cerita fiksi pun kadang bukan cuma asal mengkreasikan ide aja, tetapi mereka riset juga. Iya. Riset sampai di-connect supaya bisa serealistik mungkin lah, serealistik mungkin. Padahal sebenarnya ceritanya fiksi, fiksi ilmiah gitu. Ya, itu kayak yang banyak kan kayak yang legenda-legenda cerita-cerita rakyat mereka ambilkan dasar-dasar gitu. Begitu, gitulah. Cuma ini juga membuktikan bahwa Alkitab ini seluruh ilmu seluruh apa ada di dalam itu. Bahkan ada konsep-konsep Alkitab yang juga diangkat dengan cara-cara yang berbeda di dalam film-film gitu kan. Iya. Misalnya tentang apalah gitu, yang mungkin cerita superhero tetapi dari tokoh Alkitab. Tapi nggak dijelaskan secara real, cuma idenya aja gitu. Tapi ya kita juga harus hati-hati. Ya ada yang memang sepenuhnya benar, ada yang enggak gitu. Nah di satu sisi juga, ya ini udah bicara film ya. satu sisi yang lain juga ada konsep-konsep dari kuasa gelap ya, yang mencoba diterapkan dalam dunia film juga, bahkan masuk ke film anak-anak juga. Nah itu yang topik lain dah. Cuma soal ini kan itu kan multiverse-nya ada sisi lain dari kita yang hidup di semesta lain kan, kalau tadi konsep yang Gio tanya. Mungkin ada pertanyaan Gio soal yang inkarnasi yang dimana kita satu tapi di berbeda-beda generasi. Itu reinkarnasi. apa? Reinkarnasi. Reinkarnasi.